Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita akan membahas beberapa amalan harian yang memiliki keistimewaan sangat besar sekali untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang terkadang kita buntu untuk menghadapinya. Tapi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan ini, maka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, maka akan bisa menguraikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Apa saja amalan-amalan itu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita, saya, ibu atau siapapun, dalam kehidupan ini pasti ada saja masalah. Dan terkadang masalah itu bukan satu, tetapi bertumpuk-tumpuk. Terkadang satu masalah belum kelar, datang pula masalah yang lainnya. Baik masalah itu berkaitan dengan ekonomi, baik masalah itu berkaitan dengan keluarga, baik masalah itu berkaitan dengan kesehatan, dan masalah-masalah yang lainnya. Karena selama kita hidup di dunia ini dipastikan banyak masalah. Karena kehidupan yang tidak ada masalah itu hanya di surga. Kalau kita masih hidup di dunia ini pasti banyak masalah. Dan tentu yang namanya masalah itu kan terkadang besar, terkadang kecil, terkadang sedikit, terkadang banyak. Terkadang kita bisa lepas dari masalah itu, terkadang buntu untuk menghadapi masalah itu. Tetapi syariat Islam ini syariat yang sempurna, mengatur segalanya. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita untuk melakukan beberapa amalan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya, yang dengan amalan-amalan itu biiznillah, dengan izin Allah dan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masalah-masalah yang kita hadapi itu akan mudah diuraikan. Apa saja? Yang pertama, taqwallahi azza wa jalla, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan keluarnya. Ini janji Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Quran, siapapun yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masalah serumit apapun, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan carikan jalan keluarnya. Bagaimana cara menguraikannya? Allah nanti akan bimbing itu. Karena kita tahu bahwa semua permasalahan yang kita hadapi itu kan memang datang dari Allah. Allah yang menciptakan masalah itu. Tetapi kita yakin bahwa dengan semakin dekatnya kita kepada Allah, Allah akan mengangkat masalah yang Ia ciptakan sendiri. Di dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, maka kami akan buka atas mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Maksud berkah dari langit dan bumi artinya kebaikan. Dan kebaikan itulah yang kemudian menjadikan kita terhindar dari permasalahan. Secara logika, kalau seandainya kita ini butuh sesuatu, entah mungkin kita butuh modal, atau hendak membangun usaha, atau hendak membangun rumah, membeli tanah, pokoknya berkaitan dengan uang. Kemudian kita
punya saudara, punya teman yang baik dengan kita, dan dia orang kaya raya, dan kalau seandainya kita meminta kepada dia, pasti dia akan ngasih karena baiknya orang itu kepada kita. Itu saja kita ini sudah rasanya sudah tenang. Ini baru makhluk dengan makhluk. Macam mana kalau yang membantu kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kaya, yang maha mampu melakukan segala-galanya. Tentu harusnya kita lebih tenang lagi, karena sebesar apapun permasalahan, kalau Allah ikut campur tangan itu, maka masalah itu akan mudah diuraikannya. Tapi sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak di dalamnya, maka akan sulit keluar dari situ. Makanya yang pertama adalah taqwallahi azza wa jalla. Bertakwalah kepada Allah azza wa jalla dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini yang pertama. Yang kedua, at-taubatu wal istighfar. Perbanyak tobat dan perbanyak mengucap istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin faraja wa min kulli hamin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan jadikan pada setiap kesempitannya kelapangan, setiap kegundahannya kebahagiaan, dan Allah akan kirim rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka selama ini. Jadi Nabi SAW menjanjikan, kalau hidup kita ingin berkah, jauh dari permasalahan, diuraikan kesulitannya, maka perbanyaklah taubat dan istighfar. Karena biasanya kesulitan datang itu karena dosa. Jadi kenapa kita ini tidak henti-hentinya dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ujian dengan berbagai macam kesulitan yang menumpuk? Itu salah satu sebab itu karena dosa. Dan itu sebagaimana hadis Nabi SAW, innal abda la yuhramur rizqu bidhanbi yusib. Sesungguhnya seorang hamba itu diharamkan mendapatkan rizki karena dosa yang dilakukannya. Dan rizki itu tidak mesti harta. Rizki itu juga kelapangan dada, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan bertetangga, kebahagiaan berkawan, dan begitu seterusnya. Itu semua rizki. Lah terkadang rizki-rizki itu, kata Nabi SAW, bisa tercabut. Yang tadinya bahagia tiba-tiba sengsara, yang tadinya murah senyum artinya banyak menangisnya, dan begitu seterusnya, karena boleh jadi itu diakibatkan dosa. Maka dengan tobat dan istighfar inilah yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan. Makanya di zaman Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ada 3 orang yang mengadu tentang 3 kesulitan yang berbeda. Yang pertama mengadu soal desanya, kampungnya, yang terjadi paceklik berkepanjangan sehingga tidak pernah turun hujan, dan itu menyiksa. Kemudian minta solusi kepada Imam Hasan Al-Basri, apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, ada orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengeluhkan dia sudah menikah lama tapi tidak diberikan karunia berupa momongan dan anak. Kemudian yang ketiga, ada orang yang mengadu karena kefakirannya, karena kemiskinannya, susah cari pekerjaan, dan begitu seterusnya. Tetapi Imam Hasan Al-Basri hanya menasihati dengan satu kata. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Jadi 3 orang yang bermasalah dengan permasalahan yang berbeda-beda ini bertanya, wahai Imam, masalah kami ini kekeringan,
Masalah si anu karena tak punya anak, masalah si anu karena kefakiran. Kenapa jawabannya sama? Kami disuruh banyak istighfar. Kemudian Imam Hasan Al-Basri membacakan sebuah ayat dalam surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan, kata Nuh kepada kaumnya, banyak-banyaklah istighfar kalian kepada Rabb kalian. Kenapa demikian? Karena ketika itu di zaman Nabi Nuh pernah terjadi kekeringan paceklik selama 40 tahun. Jadi zaman Nabi Nuh itu pernah tidak turun hujan 40 tahun. Bayangkan kita seminggu gak turun hujan saja, udah panas kan gitu, udah menjerit kita rasanya kan. Ini 40 tahun tidak turun hujan di zaman Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu menasihati kaumnya dan mengatakan, perbanyaklah istighfar kalian kepada Rabb kalian, karena Dia Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kalau kalian mau istighfar, kata Nuh alaihi salam, yursilis samaa 'alaikum midrar, maka Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, bahkan sungai-sungai kalian akan dipenuhi air dan hutan-hutan kalian akan disuburkan. Ini janji Allah kepada kita dalam Quran. Ini yang kedua. Jadi kalau kita ingin terlepas dari kesulitan, cobalah amalkan memperbanyak taubat dan istighfar. Yang ketiga, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang manusia itu dilupakan akan nikmat yang Allah anugerahkan sebelumnya, baru ingat ketika ditimpa musibah. Banyak orang-orang yang diberikan kesehatan, contohnya kan, diberikan kesehatan, waktu sehat itu lupa sama Allah. Jangan lagi cerita sholat, cerita hadir di majelis ilmu, lisan mengucapkan kalimat-kalimat zikir saja lupa kadang-kadang, bahkan sama sekali tidak ingat. Bahkan dikiranya dia tidak akan sakit, bahkan yang lebih parah dikiranya dia tidak akan mati. Tapi sekali Allah coba dengan penyakit, dia pun kemudian tumbang, tidak bisa bergerak, boleh jadi stroke atau yang semacamnya. Baru dia ingat Allah, baru dia berzikir, baru istighfar, takut mati. Apa harus nunggu sakit dulu baru takut mati? Ketika sehat kemana? Padahal nikmat sehat itu akan ditanyakan. Sihhatuka qabla saqami, kata Rasul, sehatmu sebelum sakitmu akan ditanya. Kalau seandainya kita tidak pernah mengingat Allah di waktu senang, jangan harap Allah akan ingat kita di waktu susah. Karena hanya orang-orang yang diperhatikan Allah di waktu susah itu, ketika di waktu senang dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu engkau senang, nanti Allah akan kenal engkau di waktu susah. Maka kalau ingin dihilangkan kesulitan kita, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat, minimalnya kalau kita kena musibah, bersyukur akan nikmat yang masih ada. Umpamanya ibu sakit, jangan ibu lah, yang lain aja ya. Contoh si A sakit, kalau dia bisa bersyukur bu, maka biasanya dia akan melihat ke yang lainnya. Oh, tetangga saya juga ada yang sakit, rupanya dia lebih parah dibandingkan saya. Alhamdulillah, bersyukur dia. Ataupun mamanya kayak semalam nih kan, terjadi musibah nih, angin di mana-mana di Kota Batam ini. Entah enggak di Batu Haji, di Batam Center, di mana-mana saya lihat tuh. Ada yang terangkat rumahnya, ada yang pohonnya jatuh, tiang listrik tumbang, macam-macam. Pokoknya kan ibu merasalah semalam semana kan waktu maghrib itu.
Terkadang kalau seandainya Allah takdirkan, boleh jadi mungkin rumah kita terkena musibah, entah terangkat atapnya, ya, tapi kita masih bersyukur. Nasib baik baru rumah saja yang hilang atapnya, coba kalau saya yang hilang kepalanya, kan. Jadi masih bersyukur juga, alhamdulillah saya selamat, rumah saja yang rusak. Itu namanya bersyukur, Bu. Bersyukur akan nikmat yang tersisa, jangan terpikir musibah yang ada. Sebab kalau orang banyak berpikir soal musibah yang ada, dia lupa dengan nikmat Allah yang tersisa, itu nggak akan pernah bahagia hidupnya. Stres, mikir terus jadinya. Makanya syukur itu salah satu yang bisa mendatangkan nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, ku tambah nikmatku untuk kalian, tapi kalau kalian kufur, justru azabku menanti kalian. Ini yang ketiga. Yang keempat, as-shadaqatu wal infaqu fi sabilillah. Bersedekah. Justru yang menghilangkan kesulitan itu bersedekah. Makanya ada istilah dalam Quran itu, wa man qudira alaihi rizqu fal yunfik. Kalau disempitkan rizkinya, biar lapang, berinfak. Ini Allah yang mengatakan. Masa sih Ustaz, saya ini sudah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa genteng lagi, banyak timpa. Cemana saya akan keluar? Infak pun tak ada. Ya. Bersedekahlah walaupun sedikit. Boleh jadi sedekah itu menjadikan Allah lapangkan rizki kita, karena Rasul yang mengatakan, ma naqasa min malis sadaqati bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah, bertambah, bertambah dan bertambah. 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Dan harus yakin kita ini bermuamalah dengan zat yang maha kaya. Jangan perlu takut. Jangan pernah takut, karena kita sedang bermuamalah dengan zat yang maha kaya. Karena biasanya setan yang datang ke telinga kita mengatakan, jangan infak nanti kau fakir, jangan infak nanti kau miskin, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ujung-ujungnya ketika dia terhasut dengan setan, tak mau infak, akhirnya betul-betul tak mau infak, maka uangnya diwaswasi setan, gunakan uang itu untuk maksiat, gunakan uang itu untuk maksiat. Itulah wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, al-atfu wal ihsan bid du'afa. Lembut dan senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang jauh lebih fakir dari kita. Terkadang saya lihat kan di Batam ini ada perumahan itu kontras. Kontrasnya begini. Itu perumahan menengah ke atas. Ya boleh dikata elit lah. Tapi kemudian terpagar di situnya ada rumah ruli sampingnya. Saya lihat ada beberapa rumah orang-orang kaya raya itu sampingnya ruli, rumah liar. Orang-orang miskin. Ya. Ini terkadang ada orang-orang kaya tak punya hati. Di sampingnya dipertontonkan orang-orang lemah, orang-orang miskin, tapi tidak punya kasihan sama mereka. Pada itu kesempatan itu, ya kan? Nanti kalau digusur di situ, hilanglah orang-orang miskin itu di situ. Jadi Anda ini kalau tinggal di rumah-rumah orang kaya, siapapun lah, yang kebetulan punya tetangga orang-orang gak mampu, ini kesempatan besar sebenarnya. Supaya Allah banyak memberikan berkah kepada kita, menghilangkan kesulitan kita, bantu sebagian harta kita untuk mereka. Karena Rasul yang mengatakan dalam Al-Quran itu, dalam hadis Nabi mengatakan, hal tumsoruna wa turzakuna illa bidu'aifikum. Tidakkah kalian ditolong dan diberikan rezeki itu kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Jadi penyebab orang itu bisa kaya karena ada orang lemah di sekitarnya. Doa-doa mereka itu mustajab. Ya. Dan ketika kita bersedekah kepada orang-orang lemah itu, bukan kita yang berhajat kepada mereka.
Bukan mereka yang berhajat kepada kita, kita yang berhajat kepada mereka. Karena ada orang yang merendahkan orang miskin seolah-olah yang butuh itu orang miskin kepada kita yang kaya. Salah, Anda yang kaya butuh kepada orang miskin. Karena Anda ditolong dan diberikan rizki itu karena mereka. Jadi menolong saudara-saudara kita yang tidak mampu itu bisa menghilangkan kesulitan hidup kita. Ini yang ke-6, yang kelima. Kemudian yang ke-6, al-isti'anatu billah. Kalau kita banyak masalah, dirundung dengan berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kita ini, cobalah minta pertolongan kepada Allah. Kapan itu? Ambil di waktu-waktu mustajab doa. Seperti apa mustajab doa? Malam hari, di sepertiga malam akhir, itu mustajab doa. Ibu bangun di jam 12 atau jam 1 gitu kan. Kemudian mengambil wudu, kemudian ibu tahajud di situ. Kemudian setelah itu angkat kedua tangan, minta kepada Allah diselesaikan masalahnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun bagi kita mustahil keluar dari kesulitan, bagi Allah itu mungkin semua. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seberat apapun kesulitan yang kita hadapi, ringan bagi Allah mengeluarkannya. Karena Allah yang menciptakan kesulitan, Allah juga yang akan mengeluarkan kita dari kesulitan kan. Minta kepada Allah dengan cara isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikeluarkan dari kesulitan kita itu. Kapan itu? Ambil waktu-waktu mustajab doa. Kan waktu-waktu mustajab doa kan banyak, salah satunya yang terbaik adalah di sepertiga malam akhir. Dan yang lebih baik lagi di saat kita sedang sujud, karena disitulah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang sujud, sedang tahajud, minta kepada Allah. Ini yang ke-6. Yang ke-7, akhdhu bil asbab. Ambil sebab ya. Ambil sebab. Ketika Siti Hajar ditinggal oleh Ibrahim bersama Ismail di sebuah lembah, sudah habis makanan dan minuman, tidak ada orang yang melintas di situ, tidak ada tanaman dan pepohonan, tidak ada pula makanan dan minuman. Pokoknya secara logika harus mati itu dua manusia mulia, Hajar dan juga Ismail. Tetapi Hajar mengajarkan kepada kita bentuk tawakal dengan cara apa? Akhdhu bil asbab, mencari sebab. Makanya Hajar kemudian berusaha untuk mencari air, bergerak ke sana, bergerak kemari, naik ke bukit Safa, turun ke bukit Marwah, balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah, sampai 7 putaran. Ketika sana sini nggak dapat air, dia khawatir dengan putranya Ismail. Segera dia mendekati putranya, rupanya di samping Ismail ada Jibril dengan satu sayapnya menancapkan di tanah sebelah kaki Ismail, keluar air Zam-Zam. Begitulah akhdhu bil asbab, cari sebab dulu. Kalau sudah mencari sebab, nanti Allah yang kasih keinginan kita. Yang jelas cari sebab, doa saja tidak cukup. Jadi malamnya kita berdoa, bermunajat di sepertiga malam akhir, besoknya kita gerak, apa yang kita kehendaki cari. Itu paling cepat itu mengeluarkan kita dari kesulitan. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, atau bertawassul dengan amal saleh dan orang yang soleh yang masih hidup. Bertawassul dengan nama-nama Allah itu ya kita sebut nama-namanya. Pamannya ibu kesulitannya apa? Oh, kesulitannya ekonomi, berarti perbanyak mengucapkan kalimat ya Razzaq, ya Razzaq urzuqni, wahidat yang maha pemberi rizki, wahidat yang maha pemberi rizki, berikanlah rizkimu kepadaku. Perbanyak. Kalau ibu yang ingin tobat karena terlampau banyak dosa, perbanyak ya Ghafur, ya Ghafur.
Kalau ibu tidak ingin dibicarakan tetangga, tidak ingin dijelek-jelekan dan direndahkan tetangga karena aib ibu yang ibu hadapi, maka ibu perbanyak menyebut kalimat sitir ya sitir ya sitir, usturni. Wahai Zat yang maha penutup aib, wahai Zat yang maha penutup aib, tutuplah aibku. Dan begitu seterusnya. Gunakan nama-nama Allah sesuai dengan hajat ibu. Ibu hajatnya apa? Hajatnya pengen punya anak, ya perbanyak kalimat ya Wahhab ya Wahhab, berikanlah keturunan kepadaku, dan begitu seterusnya. Maka bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifatnya, atau bertawasul dengan amal soleh. Ibu teringat dulu pernah beramal apa lah kan itu, entah bersedekah, entah menyayangi tetangga, entah pernah berbuat baik kepada manusia. Ingat-ingat, kita kira-kira nih dalam kehidupan ibu itu, ibu pernah mengamalkan amalan apa yang paling indah sepanjang sejarah ibu hidup, yang paling ikhlas tuh. Gunakan amalan itu untuk di hari ibu sedang kesulitan. Ya Allah, kok hidup saya ini kok sulit sekali, sudah seminggu, sudah sebulan seperti ini. Dulu saya pernah berbuat baik sama si Anu, dan saya lakukan dengan ikhlas. Kalau memang kebaikanku kepada si Anu itu yang lakukan dengan cara ikhlas, kau terima ya Rabb. Hari ini aku butuh dan berhajat kepadamu, tolong lepaskan aku dari masalah ini. Nah, itu namanya tawasul dengan amal soleh. Itu bisa menghilangkan kesulitan juga. Ini yang nomor 8. Yang nomor 9, menghilangkan kesulitan orang lain. Menghilangkan kesulitan orang lain. Nabi SAW mengatakan, man naffasa am mu'minin kurbatan fid dunya naffasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan kesulitan atau satu kesulitan, Rasul mengistilahkan dengan satu kesulitan, siapa yang menghilangkan satu kesulitan yang diderita oleh saudaranya seorang muslim di dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitan dia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau seandainya kita ini ada tetangga nampaknya sedang sulit, menghilangkan kesulitan itu tidak mesti pakai materi, bisa juga pakai kalimat. Umpamanya ada orang sedih, kita datang, kita hibur, itu menghilangkan kesulitan juga. Ada orang kena kemalangan, entah orang yang dicintainya meninggal, ibu punya kawan, kemudian kawannya suaminya meninggal atau orang tuanya meninggal, ibu takziah, ibu kasihlah kalimat-kalimat untuk menenangkan, itu menghilangkan kesulitan. Ya, jadi tidak mesti material ya, uang atau apa, enggak mesti materi untuk membantu orang itu. Bisa dalam bentuk tenaga, bisa dalam bentuk waktu, meluangkan waktu, bisa dalam bentuk ucapan. Mudah kok sebenarnya, tapi efeknya besar, karena Allah akan menghilangkan kesulitan kita di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, yang 10 adalah husnudzan billah, berbaik sangkalah dengan Allah. Tidak mesti sebuah musibah atau ujian yang Allah timpakan kepada kita itu buruk bagi kita, tidak mesti. Terkadang itu kebaikan bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi apa yang kau lihat buruk itu rupanya baik pula di hadapan Allah. Kita tidak tahu. Maka berhusnudzonlah kepada Allah. Kalau kita ditimpa musibah, jangan suudzon kepada Allah, tapi berhusnudzon. Boleh jadi Allah sayang, Allah hendak mengangkat derajat kita, Allah hendak menghilangkan dosa-dosa kita, Allah hendak memberikan kesenangan kepada kita. Kita tidak tahu, ya. Makanya husnudzon itu penting ketika kita berada dalam sebuah kesulitan itu, karena husnudzon itu akan mengeluarkan kita dari kesulitan. Bukankah Rasul dalam hadis qudsi mengatakan, Allah berfirman, ana ma'adhanni abdi bi, sesungguhnya aku ini akan mengikuti prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik, aku baik sama dia. Kalau dia berprasangka buruk, aku pun akan buruk sama dia. Lihat, jadi berhusnudzon itu penting ketika tertimpa musibah, karena Allah akan ganti kesulitan itu dengan kemudahan dengan berhusnudzon itu. Nah, ini diantara 10 perkara yang disebutkan para ulama tentang
amalan-amalan yang bisa menghilangkan atau menjauhkan kita dari kesulitan-kesulitan dunia. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.